Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng, Manggarai Flores, NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Jumat 29 April 2022. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15. Kita diingatkan bahwa tubuh dan darah Kristus selalu menguatkan kita. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu menghendaki agar kami selalu menerima tubuh dan darah-Mu sebagai makanan jiwa kami. Kami mohon gerakkan hati dan pikiran kami, agar selalu rindu mencari dan menyambut tubuh dan darah-Mu sebagai jaminan keselamatan jiwa kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti sehingga mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan mempunyai 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 ke 5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk dijadikan raja, Ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah tubuh dan darah Kristus adalah makanan jiwa kita.
Lewat bacaan pertama hari ini yang diambil dari Kisah Para Rasul bab 5 ayat 34 sampai 42, kita mendengar cerita tentang Gamaliel, mahkamah agama, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati banyak orang. Dia melihat bahwa apa yang dibuat Petrus dan para rasul berasal dari Allah. Gamaliel berdiri dan berkata, "Janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah." Nasihatnya disambut dengan baik. Karena itu Petrus dan Yohanes dilepaskan. Rupanya Gamaliel mendapat ilham dari Roh Kudus. Apa yang dikatakannya adalah benar, bahwa Petrus bersama para rasul yang lain meneruskan apa yang sudah dimulai oleh Yesus sendiri. Mereka mewartakan ajaran keselamatan. Mereka sungguh yakin bahwa barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus dan mengikuti ajarannya akan memperoleh kehidupan abadi. Dan siapa yang menolaknya akan hidup dalam penderitaan untuk selamanya. Lewat Injil hari ini, kita mendengar bahwa Yesus memberi makan kepada 5.000 orang. Orang-orang ini datang mendengarkan ajaran Kristus. Mereka tinggalkan rumah dan pekerjaan hanya karena mau mendengar pengajaran Kristus. Mereka sepertinya sangat kelaparan akan makanan rohani. Rupanya cara Yesus mengajar dan isi ajarannya sangat menyentuh hati para pendengar. Apalagi Yesus membuat mujizat dan menyembuhkan orang sakit. Kebahagiaan yang mereka alami sangat meluap-luap sampai mereka tidak rasakan lagi kalau mereka lapar. Sebagai manusia, Yesus sendiri sudah merasakan kalau orang-orang ini sudah kelaparan. Karena itu, Dia berkata, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Yesus sadar bahwa makanan adalah kebutuhan biologis manusia. Karena itu dia merasa ada tanggung jawab moral untuk memberi mereka makan. Kini Yesus memperbanyakkan roti dan ikan dan menyuruh para muridnya membagikan roti dan ikan itu kepada semua yang hadir. Perbanyakan roti dan ikan adalah simbol kemurahan hati Tuhan. Tuhan selalu murah hati kepada manusia. Makanan yang diberikan Yesus adalah makanan hidup. Itu berarti siapa yang memakan makanan yang diberikan Kristus akan memperoleh hidup abadi. Yesus Kristus adalah roti hidup yang berasal dari surga. Roti hidup ini akan memberi kepuasan bagi jiwa yang lapar. Di saat kita menerima tubuh dan darah Kristus, kita menyatu dengan Yesus Kristus. Seluruh tubuh Kristus masuk ke dalam diri kita. Santo Ignatius dari Antiok katakan, tubuh Kristus adalah obat yang menghidupkan seseorang untuk selamanya. Tubuh dan darah Kristus adalah makanan yang memberi kesembuhan baik untuk tubuh maupun jiwa, sekaligus menguatkan kita dalam perjalanan menuju surga. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, betapa sering kita maju mendekati altar perjamuan Tuhan untuk menyambut tubuh dan darah Kristus. Sebagai pengikut Kristus, mungkin baik juga kalau kita pertanyakan diri kita, apa yang kita rindukan dan dambakan sewaktu kita maju menuju meja perjamuan dan menyambut tubuh dan darah Kristus. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih,
Ikutilah contoh hidup para rasul, para martir yang berani dan selalu setia mewartakan sabda Tuhan, walaupun mereka ditantang, ditangkap, dipenjarakan, dan mati dibunuh. Tuhan selalu menyertai kita. Sambutlah tubuh dan darah Kristus, karena olehnya kita akan disatukan dengan Tuhan, dan jiwa raga kita pun akan dikuatkannya. Kita berdoa semoga Tuhan selalu menyadarkan kita akan pentingnya tubuh dan darah Kristus dalam hidup kita. Marilah kita mohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.